Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, kesehatan dan keselamatan. Yang kedua kalinya salawat serta salam tetap kami curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam jahiliyah menuju alam terang menderang, yakni iman dan Islam. Baiklah, kami di sini akan menjelaskan jenis-jenis akar dan macam-macam batang. Sebelum beranjak ke sesi selanjutnya, mari perkenalkan anggota kelompok kami. Saya sendiri, Maulidia, NIM 230 340 208 1002, Program Studi Pendidikan Biologi. Saya di sini sebagai moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanisa Putri, NIM 230 340 208 1004 dari Program Studi Pendidikan Biologi. Saya di sini sebagai pemateri kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elisa, NIM 2303 4020 81012, Program Studi Pendidikan Biologi. Saya di sini sebagai pemateri ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Meritul Keptiah, NIM 2303 4020 81005, Program Studi Pendidikan Biologi. Saya di sini sebagai pemateri yang keempat. Akar adalah organ tumbuhan yang berperan penting dalam menahan berdirinya tumbuh-tumbuhan dan menyerap air serta nutrisi ke dalam tumbuh-tumbuhan yang memungkinkan tumbuh lebih tinggi dan cepat. Selanjutnya yaitu jenis-jenis akar. Yang pertama yaitu akar tunggang. Akar tunggang merupakan akar lembaga yang terus-menerus menjadi akar pokok yang kemudian bercabang menjadi akar yang lebih kecil. Akar tunggang biasanya terdapat pada tumbuhan dikotil dan tumbuhan gimnospermae. Akar tunggang ini memiliki fungsi utama sebagai penyimpanan makanan. Contoh tumbuhan yang berakar tunggang adalah putri malu dan pohon mangga. Yang kedua yaitu akar serabut. Akar serabut ukurannya kecil dan tumbuh di pangkal batang. Ukuran satu sama yang lainnya hampir sama besar dan panjang. Akar serabut ini terdapat pada tumbuhan monokotil, tumbuhan biji berkeping satu. Fungsi utama dari akar serabut yaitu memperkokoh berdirinya tumbuhan. Contoh dari tumbuhan akar serabut adalah pohon pisang, kelapa, padi, tebu, dan rumput tebu. Jenis-jenis akar yang selanjutnya yaitu ada akar lekat, akar tunjang, dan juga ada akar gantung. Nah, akar pelekat yaitu akar yang tumbuh di sepanjang batang tumbuhan dan memiliki fungsi untuk menempel pada tembok atau tumbuhan lain. Akar pelekat memiliki jenis akar yang tumbuhannya di sepanjang batang dan juga biasanya ada pada tumbuhan yang tumbuh memanjat. Nah, contoh tumbuhan yang memiliki akar ini yaitu terdapat pada tanaman sirih. Yang selanjutnya yaitu ada akar tunjang. Akar tunjang di sini yaitu akar yang besar, sentral, dan dominan dari mana akar lain bertunas secara lateral. Akar tunjang tumbuh dan berkembang di atas permukaan tanah. Akar ini keluar dari batang pohon dan dahan paling bawah. Nah, akar ini berfungsi menopang tegaknya batang dan akar ini juga berfungsi untuk pernafasan. Contohnya yaitu terdapat pada pohon bakau dan pandan. Yang terakhir yaitu ada akar gantung. Akar gantung ini tumbuh dari bagian atas batang dan tumbuh ke arah tanah.
Oleh karena itu, akar tersebut terlihat menggantung. Jenis akar ini berfungsi untuk menyerap uap air dan gas dari udara. Contoh dari tumbuhan yang memiliki akar gantung ini yaitu terdapat pada pohon beringin dan juga tanaman anggrek. Baik, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis batang. Selain daun dan buah, tubuh tumbuhan tersusun dari beberapa bagian, yaitu akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Jadi kali ini kita akan membahas tentang batang. Batang adalah bagian tumbuhan yang menyangga berdirinya tumbuhan. Menurut jenis batangnya, kita akan membahas jenis-jenis batang yaitu menjadi 5 jenis. Yang pertama, tumbuhan berbatang basah. Tumbuhan berbatang basah adalah tumbuhan yang memiliki batang basah dan berair. Contohnya di sini kami mengambil dari tumbuhan bayam. Terus yang kedua, tumbuhan berbatang kayu. Tumbuhan berbatang kayu adalah tumbuhan yang batangnya keras dan berkayu karena memiliki kambium di dalam batangnya. Contohnya pohon mangga, pohon mahoni, dan pohon manggis. Terus yang ketiga, tumbuhan berbatang rumput. Tumbuhan berbatang rumput adalah tumbuhan yang mempunyai ruas-ruas yang tampak jelas dan berongga. Contohnya padi, jagung, dan rerumputan. Baik, saya akan menjelaskan tentang batang mendong dan batang tidak berbatang. Batang dari tanaman mendong. Mendong merupakan tumbuhan herba tahunan yang berbentuk segitiga dan hanya saja memiliki ruas yang lebih panjang. Batang mendong dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan kerajinan seperti tikar, etas, dan kerajinan tangan lainnya. Dan yang kedua, batang tidak berbatang. Batang tidak berbatang adalah istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan tumbuhan yang tidak memiliki batang yang jelas. Pada tumbuhan tidak berbatang, daun-daun tumbuhan bawah langsung dari akar atau hizoma, batang bawah tanah. Contoh dari batang yang tidak berbatang, yang pertama, pisang, keladi, talas, singkong, kentang.